Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Kembar Karmayasa, NIM P07134081112. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Bakteri Salmonella spesies pada Makanan Tradisional Lawar di wilayah Desa Ajung, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Baik, langsung saja masuk ke bab 1. Latar belakang. Di daerah Bali adalah jenis-jenis makanan tradisional lawar, jumlahnya secara pasti belum diketahui. Berdasarkan kenyataan lapangan, beberapa jenis makanan tradisional lawar yang telah dikenal antara lain lawar, babi guling, serombotan, bedutu ayam, urutan sate, bebontot, komoh. Makanan tradisional Bali disukai karena memiliki fungsi biologi untuk kesehatan dan mengandung nilai estetika. Di samping itu, makanan ini juga memiliki fungsi non-biologis, ekonomis, estetis, dan kenikmatan sosial. Salah satu masakan tradisional Bali yang dikenal luas mancanegara adalah lawar. Makanan ini sering dibuat di rumah tangga atau dijual secara luas di warung makan dengan sebutan lawar. Lawar dibuat dari campuran daging, kelapa parut, nangka muda, payang muda, kacang panjang, sayuran, dan bumbu alami khas Bali. Salmonella spesies merupakan bakteri gram negatif bersifat anaerob, berbentuk batang, bergerak, dan tidak menghasilkan spora. Salmonella spesies tumbuh optimum pada suhu 35 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Salmonella spesies dapat ditemukan pada bahan pangan mentah seperti daging mentah, serta akan memproduksi apabila proses pengolahan tidak sempurna. Babi merupakan salah satu reservoir utama bagi bakteri Salmonella spesies. Keberadaan bakteri ini tidak menimbulkan gejala klinis, tetapi bakteri Salmonella spesies punya tingkat virulensi tinggi karena memiliki antigen VI serta antigen somatik yang tahan terhadap pemanasan 100 derajat Celcius. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit menular yang disebut salmonellosis yang dapat memunculkan gejala-gejala seperti diare, demam, muntah, bahkan hingga kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bakteri Salmonella apakah terdapat bakteri Salmonella pada lawar yang dijual oleh para pedagang lawar Desa Ajung, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya bakteri Salmonella pada lawar yang dijual di Desa Tajun, Kecamatan Kebutaman, dan Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yang pertama untuk mencari karakteristik dan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan para pedagang lawar wilayah Desa Ajung, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Yang kedua, melakukan pemeriksaan bakteri Salmonella pada lawar yang dijual wilayah Desa Ajung, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Dan yang terakhir, menganalisa hasil pemeriksaan bakteri Salmonella pada lawar berdasarkan Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam bahan pangan. Selanjutnya, manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bakteri, terutama bakteri Salmonella spesies pada makanan tradisional lawar. Manfaat praktisnya, yang pertama, manfaat institusi sebagai referensi pengetahuan bidang bakteriologi dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Bagi peneliti menambah pengetahuan pengalaman penulis dalam pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti program khususnya kuliah bakteriologi. Bab 2, dunia pustaka, pengertian lawar. Bali yang terkenal sebagai daerah pariwisata memiliki beraneka makanan dan minuman tradisional tersebar di seluruh wilayah provinsi Bali. Salah satu makanan tradisional yang populer di Bali adalah lawar. Lawar merupakan jenis lauk pauk yang dibuat dari campuran daging atau ikan dengan sayur-sayur dan bumbu. Jenis lawar dapat berupa lawar babi, lawar ayam, lawar kambing, lawar sapi, dan lawar bebek. Lawar babi ada dua jenis, yaitu lawar merah yang mengandung darah segar dan lawar putih yang tidak mengandung darah segar. Kandungan gizi yang terdapat di dalam lawar adalah berupa protein, lemak, dan karbohidrat. Kontaminasi pada makanan terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang keamanan pangan adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda-benda lain dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Cara pengolahan makanan baik menerapkan prinsip higienis dan sanitasi makanan. Prinsip higienis dan sanitasi makanan meliputi yang pertama pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan matang, penyangkutan makanan, dan penyajian makanan. Bakteri Salmonella spesies. Bakteri dari jenis Salmonella merupakan bakteri penyebab infeksi. Jika telan dan masuk dalam tubuh akan menimbulkan gejala yang disebut salmonellosis. Salmonellosis diakibatkan oleh makanan yang termakan oleh Salmonella yang dikonsumsi oleh manusia. Gejala salmonellosis yang paling sering terjadi adalah gastroenteritis, keracunan makanan. Beberapa spesies Salmonella juga dapat menimbulkan gejala penyakit lainnya. Misalnya dengan enterit seperti demam tipoid dan demam paratipoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan Salmonella paratipi. Kelompok Salmonella spesies. Ordo Enterobiales, Procortophyllum Bacteria, famili Enterobiae, genus Salmonella, spesies Salmonella spesies.
Berikut merupakan 4 jenis serotip salmonella meliputi Salmonella platipi A, Salmonella platipi B, Salmonella coryphaeus, Salmonella typhi. Dampak infeksi ke Salmonella, Gantriotiritis, sering juga disebut dengan keracunan makanan yang mana pada usus tidak ditemukan toksin tetapi menimbulkan gejala pertama seperti mual, muntah yang mereda beberapa jam kemudian diikuti dengan nyeri pada perut serta demam. Demam tipoid. Demam tipoid merupakan penyakit terjadi akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini juga dapat disebabkan oleh penyakit Salmonella enteritidis, Viroseptic parasitic A dan Salmonella enteritidis parasitic parasitic B. Masa inkubasi dalam tipoid umumnya 1 sampai 2 minggu. Pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara memasak dengan baik makanan yang dibuat dari daging hewan. Yang kedua, menyimpan makanan yang suhu lemari yang sesuai. Yang ketiga, melindungi makanan terhadap pencemaran oleh Rodentia. Yang keempat, pemeriksaan berkala terhadap orang-orang menangani pangan. Yang kelima, penggunaan metode produksi dan pengolahan makanan semestinya. Yang kelima, kebersihan pribadi baik serta hidup dengan cara-cara memenuhi syarat kesehatan. Bab 3, kerangka konsep. Penjemaah makanan, tempat pengolahan makanan, cara pengolahan dan peralatan termasuk dalam makanan tradisional awal. Kontaminasi bakteri bisa disebabkan dengan cara pengolahan lawar tidak benar. Maka selanjutnya lakukan uji laboratorium. Di dalam uji laboratorium dilakukan penanaman media SSA. Jika media SSA diamati terdapat black center, maka terdapat bakteri Salmonella species. Jika terdapat bakteri Salmonella species, maka dilanjutkan ke uji biokimia untuk mengetahui jenis bakteri Salmonella yang terdapat pada makanan lawar tersebut. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian dalam penelitian ini digunakan adalah bakteri Salmonella species. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional variabel lawar Bali. Definisi makanan yang terbuat dari campuran daging babi, parutan kelapa, bumbu Bali, basa genat, darah babi, kulit babi. Cara pengukuran observasi skala data nominal. Bakteri Salmonella. Bakteri batang gram negatif yang akan membentuk koloni dengan black center pada media Salmonella segala agar atau SSA dan terjadi perubahan warna media menjadi kuning serta di antara koloni yang berwarna hitam. Jika terdapat koloni berwarna hitam black center di media selanjutnya dilakukan pemeriksaan uji biokimia. Cara pengukuran dilakukan uji pada media SSA dan uji biokimia skala data nominal. Bab 4, metode penelitian. Jenis dan tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang teliti sebagaimana adanya tempat melakukan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan untuk mendeskripsikan tentang identifikasi Salmonella spesies pada lawar babi yang dijual oleh Desert Agent, Kecamatan Kebutaman, Kabupaten Buleleng. Tempat penelitian, lokasi untuk pengambilan sampel dilakukan di Desa Tajun. Pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium bakteriologi jurusan kesehatan. Waktu penelitian, waktu pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium untuk penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April. Alur kerja penelitian, peneliti mendatangi pedagang lawar di Desa Tajun yang akan diambil sampelnya, dilakukan pengisian informan konsep oleh pedagang lawar, melakukan pengisian kuesioner dan wawancara, pengambilan sampel lawar, identifikasi bakteri Salmonella spesies, penanaman pada media SSA. Jika terdapat bakteri Salmonella, maka dilanjutkan ke uji biokimia untuk mengetahui jenis bakteri Salmonella yang terdapat pada lawar. Dicatat hasil yang didapat, analisis data. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh pedagang lawar babi yang dijual di Desa Tajun. Dari seluruh pedagang lawar babi di Desa Tajun terdapat 10 populasi. Sampel penelitian, yang pertama unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah lawar babi yang diperoleh dari warung lawar babi di Desa Tajun. Besar sampel untuk mengambil sampel lawar dari 10 lawar babi yang tersebar di Desa Tajun. Jumlah warung yang akan diambil lawar babinya sebagai sampel adalah 10 warung. Teknik sampling. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah seluruh pedagang lawar babi yang ada di Desa Tajun yang akan diambil lawar babinya sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan metode sampel jenuh. Informat konsep sebagai persediaan pedagang lawar sebagai responden. Cara pengumpulan data melalui form kuesioner penelitian sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dan mencatat lembar wawancara. Alat tulis untuk mencatat lembar wawancara. Kamera digital yang digunakan untuk dokumentasi pada saat pengambilan data. Pengambilan sampel. Pada saat pengambilan sampel, meneliti menggunakan APD lengkap seperti masker, face shield, mask, hand sanitizer sesuai kondisi saat pandemi COVID-19. Alat tambahan yang digunakan, alat-alat yang diperlukan dalam penelitian antara lain Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, cool box, rak tabung, spritus, disk, pinset,
Hosen raca analitik inkubator autoclave aluminium foil benang gulung kapas berlemak korek api dan gunting. Bahan-bahannya adalah aquades, media salmonella shigella agar, triple suran iron agar, sulfur indol motility, reagen morteret, reagen phosphorus dan simon citrat. Identifikasi bakteri salmonella. Langkah-langkah pemeriksaan salmonella pada sampel lawar sebagai berikut. Preparasi sampel. Sampel yang gunakan timbang sebanyak 10 gram dengan menggunakan raca analitik. Bahan yang telah ditimbang dimasukkan dalam elemen skala dituangkan 90 ml selatan NaCl fisiologis atau aquades atau larutan buffer fosfat homogenkan dengan dikocok sebanyak 25 kali. Bahan dengan pengencer tersebut siap digunakan. Uji biokimia. Langkah-langkah uji biokimia itu sebagai uji biokimia triple suran iron agar, uji biokimia sulfate indol motility, dan uji biokimia simon citrat. Pengolahan data. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian wawancara diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara tabulasi data yang disajikan dalam tabel yang diberi narasi. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu membandingkan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan teori serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan nomor 13 tahun 2019 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Bab 5 hasil penelitian. Gambaran lokasi penelitian. Desa Tajun adalah salah satu desa dari 13 desa yang berada di Kecamatan Kebun Tambahan, Kabupaten Beleleng. Desa Tajun memiliki luas wilayah 1.694 ha yang terdiri dari daerah pegunungan. Desa Tajun letak di antara ketinggian 450 sampai 1.000 meter dpl. Adapun batas-batas wilayah Desa Tajun meliputi sebelah utara berbatasan dengan Tunjung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dejakula, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangli, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mengening. Desa Tajun terdiri dari 6 dusun. Banjar mempunyai 2 desa adat. Jumlah kakak masyarakat Desa Tajun berjumlah 1.898 jiwa dan jumlah penduduk keseluruhan berjumlah 6.858 jiwa. Karakteristik objek penelitian. Lawar merupakan masakan berupa campuran sayur-sayur daging cincang yang dibumbui secara merata yang berasal dari Bali. Makanan lazim disajikan di rumah tangga Bali dan dijual secara luas di rumah-rumah dengan sebutan lawar Bali. Lawar dibuat dari daging cincang dan sejumlah bumbu kelapa. Karakteristik lawar di Desa Tajun ada beberapa jenis. Lawar di Desa Tajun tidak diberikan darah babi sebagai pewarna dari makanan lawar dan juga ada yang diberikan darah dibuat untuk dapat menambah rasa dari lawar tersebut. Darah tersebut dicampur pada lawar tanpa dimasak terlebih dahulu dan campur dengan bumbu-bumbu tertentu sehingga menambah rasa lawar tersebut. Karakteristik penjual lawar berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, lebih banyak pedagang lawar berjenis kelamin laki-laki yang menjual lawar di Desa Tajun. Karakteristik responden berdasarkan umur penjual. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata umur pedagang yang menjual lawar di Desa Tajun berumur 20 sampai 49 tahun. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan. Berdasarkan tabel 4, pendidikan pedagang yang menjual lawar di Desa Tajun ada yang tidak sekolah dan ada juga yang sekolah sampai SD. Hal itu bisa membuat para pedagang lawar kurang memahami tentang kontaminasi makanan yang disebabkan oleh pengolahan yang tidak benar. Pemeriksaan bakteri Salmonella spesies. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada 10 sampel lawar, sebanyak 5 sampel atau sebesar 50% terkontaminasi bakteri Salmonella dan 5 sampel atau sebesar 50% negatif bakteri Salmonella. Pemeriksaan Salmonella pada uji biokimia. Pada kode sampel 1, TSIA laktosa positif, sukrosa positif, glukosa positif, SIM sulfur positif, indol negatif, motility positif, simon citrat positif, methyl red negatif, phosphorus positif, bakterinya Salmonella coreus. Kode sampel 3, laktosa positif, sukrosa positif, glukosa positif, sulfur positif, indol negatif, motility positif, simon citrat positif, methyl red negatif, phosphorus Salmonella coreus. Kode sampel 4, laktosa positif, sukrosa positif, glukosa positif, sulfur positif, indol positif, motility positif, simon citrat positif, methyl red positif, phosphorus negatif, Salmonella paratipi. Kode sampel 7, laktosa positif, sukrosa positif, glukosa positif, sulfur positif, indol positif, motility positif, simon citrat positif, methyl red positif, phosphorus Salmonella paratipi. Kode sampel 8, laktosa positif, sukrosa positif, glukosa positif, sulfur positif, indol positif, motility positif, simon citrat positif, methyl red positif, phosphorus negatif, Salmonella paratipi. Pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 10 sampel lawar, sebanyak 50% sampel tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan BPOM RI nomor 13 tahun 2000 tentang batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Pembahasan. Bakteri Salmonella sp merupakan kelompok bakteri batang gram negatif sering mengkontaminasi berbagai produk bahan makanan. Keberadaan bakteri tersebut dapat mengurangi higienis bahan pangan.
Tabel 5 menunjukkan identifikasi bakteri Salmonella sp pada media SSA didapatkan hasil positif pada sampel 1, sampel 3, sampel 4, sampel 7, dan sampel 8 memperlihatkan adanya bakteri Salmonella spesies. Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa dari 10 sampel lawar yang diidentifikasi terdapat 5 sampel atau sebesar 50% sampel positif bakteri Salmonella dan 5 sampel atau sebesar 50% negatif Salmonella. Pertumbuhan bakteri pada media SSA dengan ciri koloni kecil, smooth, dan tetap berwarna bening dengan inti hitam, permukaan cenderung dengan tepian halus diduga sebagai koloni bakteri Salmonella spesies. Untuk mengetahui jenis bakteri Salmonella didapatkan, maka perlu dilakukan rangkaian uji biokimia. Serangkaian uji biokimia menggunakan identifikasi antara lain TCA, SIM, simon citrat, methyl red, dan Focus Proscore atau PP. Yang pertama, uji TCA. Pada penelitian ini, hasil uji TCA pada 5 sampel seperti ditunjukkan ada 6 sampel. Hal menunjukkan perubahan warna media pada media dasar semula merah menjadi kuning. Hal tersebut menunjukkan mikroorganisme mampu memfermentasikan 3 jenis gula. Sulfate indole motility the same. Hasil positif ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang menyebar, maka bakteri tersebut nyatakan bergerak atau motilan. Bila pertumbuhan bakteri tidak menyebar, hanya yang didapatkan berupa dari garis, maka bakteri tersebut tidak bergerak non-motil. Pada penelitian ini, dapatkan hasil positif sulfur pada sampel 1, 3, sampel 7, sampel 8. Hasil positif indol pada sampel 4, 7, dan sampel 8 negatif indol dan sampel 1 dan 3. Hasil positif motility pada 1 dan 3, 4, 7, dan 8. Yang ketiga, pada uji methyl red. Pada uji MR didapatkan hasil positif pada sampel 1, 3 yang ditandai dengan adanya perubahan warna merah ceri di bagian atas media. Pada uji ini indikator pH mendeteksi terbentuknya produk akhir masam berkonsentrasi tinggi. Uji Focus Proscore. Pada uji PP dapatkan hasil positif pada sampel 4, 7, dan 8. Hasil positif tandai dengan perubahan warna merah yang disebabkan oleh kemampuan organisme untuk membentuk produk akhir masam yang netral. Simon citrat dapatkan hasil positif simon citrat pada sampel 1, 3, 4, 7, dan 8. Adanya perubahan warna media pada biru menunjukkan positif citrat. Perubahan warna media simon citrat menjadi biru menunjukkan bahwa bakteri menggunakan citrat sebagai sumber karbon. Berdasarkan tabel hasil penelitian 10 sampel lawar, dapatkan 5 positif Salmonella. Menurut peneliti, keberadaan Salmonella disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu faktor penyimpanan. Hal ini tunjukkan adanya penjual tidak menyimpan lawar pada tempat yang sesuai dan tempat terbuka sehingga bisa menyebabkan makanan tercemar. Kontaminasi bakteri juga dapat berasal dari polusi udara karena mikroorganisme masuk ke dalam wadah atau tempat penyimpanan lawar yang kurang tertutup rapat sehingga kemungkinan mikroorganisme masuk ke dalam wadah tempat penyimpanan lawar. Kontaminasi bakteri Salmonella pada lawar juga dapat terjadi pada proses penjualan karena lingkungan yang kurang bersih. Begitu juga saat proses pembuatan lawar yang kurang higienis sehingga dapat mempengaruhi pencemaran bakteri Salmonella pada lawar. Peranan lingkungan serta proses pengolahan sampai penjualan sangat erat kaitannya dengan jumlah jenis bakteri yang ditemukan pada makanan lawar. Makanan dan minuman yang berkontaminasi bakteri Salmonella dalam jumlah kecil tidak terlalu menimbulkan perubahan dalam warna, bau, maupun rasa dari makanan yang tercemar Salmonella. Kecuali jika bahan makanan mengandung Salmonella dan jumlah besar, maka akan terjadi perubahan warna dan bau. Semakin tinggi jumlah bakteri Salmonella dalam suatu makanan, maka semakin besar timbulnya gejala infeksi pada seorang yang menelan makanan tersebut. Infeksi itu suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroba yang hidup dan berkembang baik pada tempat terjadinya peradangan. Mikroba masuk ke dalam saluran pencernaan manusia melalui makanan minuman yang kemudian mencerna dan diserap oleh tubuh dalam kondisi yang sesuai. Higienis pedagang mempunyai kualitas makanan yang ditangani praktik higienis yang buruk dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologis makanan karena penyebab makanan merupakan sumber utama dan potensial kontaminasi makanan dan perpindahan organisme. Diharapkan dari hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih memperhatikan kebersihan, sanitasi lingkungan yang lebih baik, serta memperlihatkan proses pembuatan, pengolahan, sampai penyimpanan makan lawar higienis dan minimalisir kontaminasi bakteri. Bab 5 ada kesimpulan. Karakteristik pedagang lawar berdasarkan pendidikan. 10 pedagang lawar dapat kesimpulan 6 pedagang merupakan laki-laki dan 4 pedagang merupakan perempuan. Berdasarkan umur, pedagang lawar dapat disimpulkan pedagang lawar berusia 20-29 tahun sebanyak 1 orang, 30-39 tahun sebanyak 5 pedagang, dan yang berusia 40-49 tahun sebanyak 4 pedagang. Berdasarkan pendidikan, pedagang lawar dapat disimpulkan banyak 1 orang pedagang yang tidak sekolah. Identifikasi bakteri Salmonella SD pada makanan tradisional lawar di Serajun. Dari 10 sampel lawar dapatkan hasil 50 sampel lawar positif terkontaminasi bakteri dan 5 sampel atau sebesar 5% negatif Salmonella. Terdapat 5 sampel lawar babi atau sebesar 50% dan 10 sampel babi yang terperiksa tidak memenuhi syarat Salmonella. Pada daging olahan disimpan maupun diperdagangkan itu harus negatif menurut standar peraturan BPOM nomor 13 tahun tentang kriteria mikrobiologi pangan olahan. Saran kepada masyarakat, lebih disarankan untuk membeli lawar babi yang terjamin kebersihan dilihat dari cara pengolahan, cara penyajian, peralatan, serta wadah yang digunakan. Kepada pedagang lawar untuk memperhatikan kualitas lawar babi yang dijual. Bagi institusi pemerintah untuk harus lebih meningkatkan bimbingan dan pengawasan rutin terhadap penjual yang produsen
sertifikat penjaga kualitas makanan yang dijual di pinggir jalan. Bagi pendidikan dapat jadikan referensi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan seperti KKN dan PKN. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan bakteriologis terhadap bahan-bahan dalam pembuatan lawar babi, khususnya pada warung-warung di wilayah Desa Tajun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.